Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Rahmadani Zulianti dari kelas 11 sampai 2 sekolah di SMK Islam Malati. Tugas PPKN, strategi mengatasi ancaman terhadap IPL Lexosbud Hankam. Pembelajaran PPKN kelas 11 tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun sebabnya. B. Strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap IPL Lexosbud Hankam atau ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Adapun pembahasan dalam video ini, yang pertama adalah tentang strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Yang kedua adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang ketiga adalah strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Yang keempat adalah strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, seperti yang diungkapkan bagian sebelumnya, bahwasannya globalisasi telah berpengaruh kepada semua bidang kehidupan diantaranya, baik itu di bidang ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Jadi, bangsa Indonesia harus mempunyai sikap yang tegas terhadap segala pengaruh negatif yang datang dari luar sebagai wujud dari globalisasi. Yang pertama, bagaimana strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik? Nah, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ada 4 hal yang dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu demokrasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Dan di sisi lainnya, isu demokrasi pada saat ini benar-benar mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, akan tetapi demokrasi yang diusung adalah demokrasi yang dikehendaki oleh negara-negara adidaya yang digunakan untuk menyerang negara-negara berkembang yang bukan sekutunya. Dan akibatnya selalu terjadi konflik kepentingan yang mengarah pada pertikaian antara negara. Nah, Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintah yang kuat, mandiri, dan tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan. Pengelolaan konflik kepentingan dilakukan dengan tetap memperteguh wawasan kebangsaan yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia harus menunjukkan eksistensi sebagai negara yang kuat, mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara orang lain dalam hubungannya yang saling seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Nah, bangsa Indonesia kiranya perlu segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Jadi, dalam mengatasi strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi politik, yang pertama adalah mengembangkan demokrasi politik, yang kedua adalah mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, yang ketiga adalah mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan benar, yang keempat adalah memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Yang kelima adalah menegakkan supremasi hukum. Yang keenam adalah memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Nah, yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Maka untuk mewujudkan hal-hal tersebut, kiranya perlu segera diwujudkan hal-hal di bawah ini. Yang pertama adalah sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri. Yang kedua adalah pertanian dijadikan sebagai prioritas utama. Yang ketiga adalah perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang keempat adalah tidak bergantung pada bahan-bahan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Yang kelima adalah mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Nah, yang ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Nah, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya, yang pertama adalah sosial budaya perlu diperhatikan gejala perubahan yang terjadi di antara faktor teknologi dan kebudayaan. Yang kedua adalah bangsa Indonesia harus selalu waspada akan kemungkinan kesengaja pihak luar untuk memecah belah kesatuan bangsa dan negara.
Nah, yang ketiga adalah berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Yang keempat adalah kesadaran akan perlu keseimbangan dan keserasian akan melahirkan toleransi yang tinggi sehingga menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Nah, yang keempat, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Karena mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, bahwasanya ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasinya. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasinya. Ancaman militer tersebut yaitu ada di pasal 30 ayat 1-5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan sebagai berikut. Ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga, TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.